Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk saling mengingatkan. Dan ini adalah topik yang sebenarnya mau dikatakan tidak menyenangkan bagi ibu-ibu karena namanya juga larangan-larangan ya. Namanya kalau kita berbicara dosa ya adalah hal yang tidak menyenangkan. Tapi kalau kita niatnya adalah kebaikan untuk memperbaiki diri kita, maka ini adalah seharusnya merupakan topik yang sangat menarik ya. Oleh karenanya sebelum kita mendengarkan apa yang disampaikan, hendaknya kita masing-masing luruskan niat kita agar kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meninggalkan dosa-dosa tersebut ya. Kita sadar bahwasanya umur kita semakin terus bertambah, kemudian kemampuan kita semakin melemah ya. Titik pertemuan kita dengan Allah semakin dekat ya. Sementara persiapan dan terbatas ya. Innaka kadihun ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia sekalian, sebenarnya kalian berusaha ya menuju Rabb kalian dan famulaqih, dan kalian akan bertemu dengannya. Setiap kita pasti bertemu dengan Rabbul Alamin yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Tinggal bagaimana kondisi kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik laki maupun wanita berusaha semakin membenahi dirinya menuju kepada titik yang terbaik ya. Menuju kepada titik yang terbaik. Dan salah satu cara agar kita semakin baik adalah kita meninggalkan dosa-dosa yang masih sering kita lakukan, dan tidak ada cara lain adalah dengan mengenali dosa-dosa tersebut, tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iyyakum muhaqqiratiz dzunub." Ya. Hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa yang diremehkan ya. Hati-hati kalian dengan dosa-dosa yang diremehkan ya. Kenapa? Karena dosa-dosa tersebut biasanya disepelekan, tidak dianggap, ternyata terkumpul ya. Terkumpul semakin banyak ya. Semakin bertumpuk, dan akhirnya tadinya dianggap dosa kecil, karena semakin banyak jadilah dosa besar ya. Karena dosa-dosa kecil kalau berkumpul menjadi banyak repot ya. Makanya seorang penyair berkata, "Khalli dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa." Kata seorang penyair, tinggalkanlah dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil, itulah ketakwaan. Jadilah engkau seperti seorang yang berjalan di sebuah tanah yang penuh dengan duri. Yahdharu ma yara, dia selalu waspada dengan apa yang dia lihat. La tahqiranna saghiratan, jangan kau meremehkan yang kecil. Ingatlah, innal jibala minal hasa, sungguhnya gunung itu adalah tumpukan dari kerikil-kerikil atau dari batu-batu kecil. Ketika seorang meremehkan dosa-dosa kecil ya, ternyata tiap hari dia lakukan, maka tidak terasa ya, berjalan dengan hari semakin banyak dosa-dosa tersebut. Kita saja bicara di zaman sekarang, dosa mungkin kita anggap sepele, misalnya dosa nonton sinetron yang situ terbuka aurat wanita bagi laki-laki misalnya, tapi tiap hari dia nonton 1 jam, besok lagi 1 jam, besok lagi 1 jam, terus menerus. Tidak terasa sebulan sudah 30 jam, tidak terasa setahun sudah berapa ratus jam ya, tidak terasa ya. Sementara dia memandang aurat wanita yang terbuka dalam film-film tayangan-tayangan tersebut. Sehingga akhirnya sesuatu yang sedikit tersebut ternyata besar ketika dikumpulkan di akhirat ya. Nah, sebagaimana kalau kita berbuat amal soleh, kelihatannya sepele tapi banyak ya. Setiap kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat, tapi tiap hari
Setelah total 1 hari, 1 bulan sudah 60 rakaat, sudah banyak ya. 1 tahun sudah 700 rakaat, banyak ya. Oleh karenanya seorang waspada, jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Inilah sikap peremehan inilah yang akhirnya membinasakan kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Inna rajula la ya'malu al-hasanata fayathiqu biha wa nasiya wa yansa al-muhaqqirat fayalqa Allah wa qad ahatat bihi." Sungguh seseorang mengamalkan satu kebajikan, kemudian dia percaya diri dengan kebajikan tersebut. Dia lupa dengan dosa-dosa kecil-kecil yang dia lakukan, yang dia remehkan. Tiba-tiba dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sementara dosa-dosa tersebut telah meliputinya, ya, telah mengepungnya. Ini kadang terjadi pada sebagian kita ketika kita mungkin lihat melakukan satu kebajikan, entah kita mungkin sedekah ini atau kita mungkin umroh atau mungkin kita haji, kemudian kita lalai, kita pede dengan amal soleh kita tersebut. Sementara banyak dosa-dosa kita anggap sepele. Ternyata bertumpuk ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa tersebut setelah mengepung kita. Marilah ibu-ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dosa-dosa ya khusus bagi wanita, hendaknya dijauhi ya. Kita berusaha dan berjuang agar kita meninggalkan dosa-dosa tersebut semaksimal mungkin sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak amal soleh dan bersih dari dosa-dosa. Ya, kalau kita belum bisa meninggalkannya, kita banyak istighfar, bertobat kepada Allah dengan berdoa di antaranya, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan ilhamkanlah aku untuk bertobat. Wa tub alayya di antara maknanya la ilhamkanlah aku untuk bertobat, sungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Baik, di antara dosa-dosa yang pertama, dosa-dosa yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, berkaitan dengan suami ya. Banyak dosa-dosa yang berkaitan dengan suami ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya banyak wanita masuk neraka gara-gara dosa-dosa yang berkaitan dengan suami. Sebagaimana hadis yang masyhur ketika Nabi SAW sedang salat Id, kemudian Rasulullah SAW berkhutbah, lantas Rasulullah maju menuju ke barisan wanita, saf para wanita, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita sekalian bersedekahlah. Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Sungguhnya kalian adalah penghuni banyak neraka jahannam. Ada seorang wanita berkata, lima ya Rasulullah, kok bisa kami penghuni neraka jahannam yang paling banyak? Kata Nabi, li anna kunna takfurnal ashir, karena kalian suka melupakan atau kufur kepada suami. Itu lupa dengan kebaikan suami. Taib. Ini kelihatannya sepele ya. Tetapi sebenarnya kufur kepada suami, tidak berterima kasih kepada suami, itu dosa besar. Kok bisa Ustaz dosa besar? Di dua sisi. Pertama, Nabi menamakan itu dengan kufur. Dia kufur kecil, bukan kufur akbar. Dia kufur asgar, kufur nikmat. Tetapi ketika Nabi menamakan suatu dosa dengan kekufuran, itu menunjukkan dosa besar. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi mengabarkan ini sebab banyak orang masuk neraka jahanam. Banyak buat orang masuk neraka jahanam, para wanita adalah dengan kufur kepada suami mereka. Di anna kunna takfurnal ashir. Karena kalian wanita suka kufur kepada kebaikan suami. Wa tukthirna syakat, dan kalian suka mengeluh. Kalian suka mengeluh. Ini dosa pertama yang banyak tersebar di kalangan para wanita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qad." Seandainya salah seorang dari kalian wahai lelaki melakukan kebaikan kepada istrinya selama setahun penuh, kemudian istrinya tersebut melihat dia melakukan satu kesalahan, maka dia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qad. Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Saya berapa kali didatangi oleh kawan-kawan, mereka berkata, benar Ustaz sabda Nabi tersebut. Istri kalau sudah marah, dia sering mengucapkan kata-kata umum yang seakan-akan melupakan kebaikan suami sama sekali. Kau tidak pernah mencintaiku sama sekali. Ini sering terucap dari para wanita. Kau tidak pernah perhatian sama aku sama sekali. Ya. Kau tidak pernah, ini kata-kata umum ya. Ini tidak boleh kalau bilang, Mas, kamu kemarin kau tidak sayang sama saya. Oke lah. Kamu bulan lalu tidak sayang sama saya. Kamu bulan lalu mencuekin saya. Itu benar, tidak ada masalah. Lelaki mana yang sempurna? Tetapi ketika sang wanita menggunakan kata-kata umum, kamu tidak pernah sama sekali. Kamu tidak pernah sama sekali. Inilah kata-kata yang mudah membuat mereka masuk dalam neraka jahanam. Maka saya katakan sama ibu, waspada. Hidup ibu cuma
sekali, ya. Berumah tangga belum tentu bisa 2 kali, berumah tangga sekali, ya udahlah. Jalani rumah tangga dengan baik, jadikan rumah tangga sebagai sarana untuk mencari pahala, bukan untuk mencari neraka jahanam. Di antara untuk mencari neraka jahanam adalah dengan mengucapkan kata-kata yang menunjukkan penafian secara mutlak. Kamu tidak pernah perhatian sama ibu saya. Kamu tidak pernah sayang sama saya. Kamu tidak pernah cinta sama saya. Kamu dari dulu yang begini, dari dulu. Subhanallah, semua kebaikan suami seperti hilang habaan mansura, seperti buih yang berterbangan atau debu yang berterbangan. Seperti buih di lautan yang tidak ada nilainya sama sekali. Maka saya ingat ibu-ibu, ini di antara dosa yang banyak tersebar di kalangan ibu-ibu, para wanita tidak berterima kasih kepada suami. Tidak berterima kasih, suka melupakan kebaikan suami. Oleh karenanya, ketika para ulama membahas ayat ini, di antara faedah yang mereka ambil, bahwasanya boleh bagi seorang lelaki untuk mengingatkan kebaikan yang dia lakukan kepada istrinya. Bukan karena dendam, bukan. Bukan karena mungkit-mungkit kebencian kepada istri, agar istri tidak terjerumus dalam dosa ini. Enggak ada masalah, tergantung niat kita seorang suami. Sayang, kamu jangan begitu, cinta aku, kamu jangan begitu. Kan suamimu pernah begini, kan Abi pernah begini, kan ayah pernah begini. Enggak apa-apa. Tapi ingat, niat kita bukan untuk menyakiti hatinya. Kalau niat kita untuk menyakiti hatinya, kita bisa terkena dalam man. Ya, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Mungkit-mungkit dan menyakiti hati istri, enggak boleh. Laki-laki enggak boleh menyakiti hati. Tapi kalau dia niatnya untuk mengingatkan, enggak benar sayang. Kamu ngomong gitu enggak benar. Saya pernah beginin kamu, saya pernah gini, saya sudah pernah berkorban, enggak ada masalah. Agar istrinya tidak terjerumus dalam neraka jahanam. Justru dia ungkit karena sayang kepada istrinya. Ini tidak boleh. Tidak jadi masalah seorang laki mengungkit kebaikan dia kepada istrinya, bukan untuk merendahkan istrinya, bukan untuk menyakiti hati istrinya, tapi untuk menyelamatkan istrinya, jangan sampai dia terjerumus dalam dosa yang buat banyak wanita terjerumus dalam neraka jahanam. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah pandai-pandailah jadi wanita yang pandai bersyukur. Sering lihat ke bawah, ya. Suami kita tidak sempurna, suami kita punya kekurangan, ya. Tapi dia sudah berjuang, dia sudah berusaha, dia sudah berkorban, ya. Maka jangan kufur kepada mereka. Jangan kufur kepada mereka. Saya sampai selalu ingat ya, cerita teman saya, ya. Dia cerita, Ustadz ada kawan, Masya Allah dia pernah kalau nggak salah kasih uang parkir sama seorang, kasih uang parkir 5.000 atau 10.000, wah didoain panjang sama tukang parkir tersebut. Semoga Pak berkah, Masya Allah gini. Begitu dia pulang ke rumah istrinya, kasih 100.000 penghasilan sehari, istrinya, kok cuma segini? Maksudnya terkadang gimana seorang wanita tidak menghargai suami, sudah kerja dari pagi sampai pagi lagi. Dari pagi sampai malam kerja setengah mati, banting tulang, semua dibanting kalau bisa, ya. Kemudian ternyata istrinya pulang dengan cemberut, tidak menghargai perjuangan suaminya. Subhanallah. Inilah wanita seperti inilah yang mudah langsung terjun bebas ke neraka jahanam. Tidak pakai langsung direct menuju neraka jahanam. Hati-hati ibu-ibu. Tidaklah saya sampaikan ini kecuali karena saya berharap ibu-ibu sabar. Kehidupan ini memang penuh dengan ujian, perlu dengan kesabaran, sabar dengan kekurangan suami. Jangan lupa dengan kebaikan-kebaikan suami, ya. Ingat hal tersebut. Tapi ini di antara dosa yang digampangkan oleh para wanita, ya. Di antaranya tidak bersyukur kepada kebaikan-kebaikan suami. Sementara dia pede, oh saya ikut pengajian, pede saya bantu anak yatim. Tadi saya sebutkan ada sebagian orang dia melakukan kebaikan, dia yang diingat pedenya itu, dosa-dosa yang ini dia tidak pedulikan sehingga ternyata numpuk dan akan menyerang dia pada hari kiamat. Dia hanya terpesona dengan suatu kebaikan yang dia lakukan. Satu itu dia lakukan, saya begini, saya baik ngurusin anak yatim, saya baik sudah ngurusin pengajian, saya jadi dia lupa, ya. Bukannya kita senang melakukan satu kebajikan, tapi jangan membuat kita terpesona dengan amal yang kita lakukan sehingga kita lupa dengan dosa-dosa yang kita lakukan sehingga kita tidak memperbaiki diri. Syarat pertama seorang yang memperbaiki diri, dia harus sadar dia salah. Nah, kalau seorang wanita tidak sadar dia salah, itu musibah. Musibah. Anti kalau ingin menjadi wanita baik, pertama harus sadar bahwasanya anti ini salah. Tolong matikan. Anti harus sadar bahwasanya anti punya dosa-dosa. Kalau anti sudah sadar punya kesalahan, nah saat itu anti bisa memperbaiki diri. Ini poin pertama yang sangat penting, menyadari bahwasanya dirinya punya kesalahan-kesalahan terhadap suami.
Tapi di antara kesalahan berikutnya ya bagi wanita yang juga dilakukan oleh sebagian wanita ya. Sedikit-sedikit minta cerai, sedikit-sedikit minta cerai tanpa ada sebab yang syar'i, tanpa ada sebab yang syar'i. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan akan hal ini. Kata Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Haram wanita mana saja yang minta cerai dari suaminya tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya raihatul jannah, haram baginya wangi surga. Ini ibu, kita kalau ada pertikaian antara suami dengan istri itu wajar, perkara yang biasa namanya. Kalau kita berlabuh di lautan pasti ada ombaknya ya. Kita sedang menaiki bahtera rumah tangga, mengarungi lautan yang penuh dengan pernak-pernik ya. Namanya laki-laki tidak cocok-cekcok dengan istrinya perkara. Rumah tangga siapa yang tidak ada cekcoknya ya. Kalau ada pun sangat langka ya. Tapi secara umum namanya kehidupan rumah tangga pasti ada cekcok. Tapi jangan sedikit-sedikit kalau ada masalah kemudian saya bicara tentang wanita. Kalau laki-laki saya bilang tidak boleh sedikit-sedikit kamu saya cerai. Laki-laki macam apa seperti itu ya. Laki-laki otaknya pendek makanya sedikit-sedikit ngancam cerai, sedikit ngancam cerai. Saya bicara wanita. Wanita, jangan sedikit-sedikit ceraikan aku. Jangan sedikit-sedikit mengatakan ceraikan aku. Ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Kecuali ada landasan yang tepat. Suami tidak kasih nafkah, suaminya KDRT, ya itu mungkin. Ya tapi kalau cekcok sedikit, kadang masalah sepele, masalah ini, masalah anak-anak, terkadang masalah apa, perkara yang tafih, yaitu perkara yang sangat sepele, yang tidak dinilai, tapi kemudian menjadi membesar, kemudian akhirnya ceraikan aku. Hati-hati ngomong begitu, kata Nabi, haramun 'alaiha raihatul jannah. Maka wangi surga akan haram baginya. Waspada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara dosa-dosa yang sering dilakukan oleh wanita yang berkaitan dengan suami juga adalah tidak taat kepada suami ya. Taat kepada suami adalah hukumnya wajib bagi wanita ya. Pada perkara-perkara yang ma'ruf tentunya. Kita ada bicara negara rakyat harus taat kepada pemerintah pada perkara-perkara yang baik. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kalau pemerintah menyuruh kepada kebaikan meskipun kalau itu ada maslahatnya, ya, maka wajib bagi rakyat untuk mentaatinya, ya. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan juga kepada pemerintah di antara kalian, ya. Demikian juga wanita terhadap suami. Kalau suami menyuruh kepada kebaikan, maslahat menurut pandangan suami, bukan maksiat, maka wajib bagi istri untuk taat. Wajib. Bukan sunnah. Hukumnya apa? Wajib. Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin para wanita. Oleh karenanya, salah seorang ahli tafsir, kalau tidak salah Ibnu Katsir mengatakan, umara. Para lelaki itu adalah amir. Pemerintah. Pemegang kekuasaan di rumah. Ketika seorang suami memerintah kepada istrinya, dan itu perkara yang baik, bukan perkara yang berlebih-lebihan, ya, perkara yang bukan maksiat, wajib bagi istrinya untuk taat. Jangan kalau kasih masukan, oke, Mas, kenapa enggak begini, Mas? Kenapa enggak kenapa tidak begini, Mas? Bagaimana kalau begini? Kasih masukan, ide, diskusi, boleh, tapi keputusan tetap pada suami. Jangan kita membangkang. Istri membangkang, dia berdosa, enggak boleh. Ini perkara yang berat bagi wanita, taat kepada suami. Makanya pahalanya sangat besar sebagaimana hadis yang ibu-ibu sudah pada tahu, ya, Rasulullah mengatakan wanita jika salat 5 waktu, idza salat khamsaha wa shamat siyamaha, kalau kemudian shamat fardhaha, jika dia salat 5 waktu, kemudian dia berpuasa bulan Ramadan, ya. Kemudian hasanat farjaha, dia jaga kemaluannya. Kemudian wa ata'at ba'laha, dia taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepadanya, masuklah kau ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Menunjukkan taat kepada suami ini adalah pahalanya sangat besar. Ya, karena memudahkan seorang wanita mau surga dari pintu mana saja yang dia inginkan, pintu mana saja yang dia inginkan. Ibu-ibu carilah keridhaan suami. Ya.
taat kepada suami pahalanya besar. Apalagi para ulama mengatakan taat kepada suami lebih daripada taat kepada kedua orang tua bagi wanita yang sudah menikah. Tetapi sebaliknya, kalau tidak taat kepada suami juga repot. Dosa juga. Kita jadi berbanding lurus. Taat pahalanya besar, tidak taat juga dosanya besar. Sama seperti kita bicara tentang orang tua. Orang tua kalau kita menyenangkan orang tua berbakti pahalanya besar, tapi kalau kita durhaka dosanya besar. Ya. Makanya kalau saya boleh katakan surga seorang wanita berada di kaki suaminya. Kalau wanita tersebut belum menikah, maka kita katakan surga di bawah telapak kaki ibunya. Tapi ketika dia sudah menikah, berpindah surga tersebut. Berada di kaki suaminya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang wanita, "Ai hadhihi adzatu ba'lin?" Wahai sang wanita, apa kau punya suami? Qalat na'am, kata sang wanita, iya saya punya suami. Rasulullah bertanya, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Qalat ma'aluhu illa ma ajistu anhu. Perhatikan jawaban wanita ini. Qala ma'aluhu illa ma ajistu anhu. Ya, yaitu aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik kepada suamiku kecuali aku tidak mampu. Wajar, fattaqullaha mastata'tum, kata Allah, bertakwalah semampu. Tapi wanita ini dia berkata apa? Ma'aluhu illa ma ajistu anhu. Aku berusaha berbuat baik sebaik-baiknya kepadanya kecuali yang tidak aku mampu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Undhuri aina anti minhu." Lihatlah bagaimana posisimu di hati suamimu. Fa inna ma huwa jannatuki wa naruki. Sungguhnya suami itu adalah surgamu atau nerakamu. Sungguhnya suami itu adalah surgamu atau nerakamu. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waspada, jangan tidak taat kepada suami, membangkang kepada suami, ya. Dalam suatu hadis kata Rasulullah SAW, "Salasun la tujawizu salatuhum adhanahum." 3 orang yang salatnya tidak akan naik di atas telinga mereka, tidak akan diterima. Al-abdul abik hatta yarji', seorang hamba yang kabur dari tuannya sampai dia kembali. Yang kedua, imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit, wanita yang tidur sementara suaminya marah kepada dia. Dia cuek dengan suaminya, suaminya suruh dia enggak taat, suaminya kemudian dia tinggal tidur saja. Waduh, ini bahaya seperti ini. Ya, bahaya seperti ini. Ya. Oleh karenanya seorang wanita berusaha untuk taat kepada suami. Jangan suka angkat-angkat suara depan suaminya. Jangan suka angkat suara, apalagi membentak suaminya, apalagi memukuli suaminya. Ya, sekarang KDRT bukan cuma dari suami mukul istri, terkadang istri yang KDRT. Suami yang terluka, ya. Suami yang menderita dipukul oleh istrinya. Ini terjadi ya. Terjadi ya. Kalau di Arab mungkin enggak mungkin terjadi. Mungkin ini sangat mustahil terjadi, tapi mungkin terjadi tapi sangat kecil. Tapi kalau di Indonesia ini sangat sering terjadi. Ya, istri mukulin suami. Ya, saking mungkin suaminya sayang kepada istrinya, saking manjain, tapi akhirnya istrinya tidak tahu diri, mukulin suaminya. Dia enggak tahu itu mukul itu dosa. Dosa, semakin buat dia maju ke neraka, mukul lagi, maju ke neraka lagi, mukul lagi, kecemplung ke neraka. Ya. Waliyadzubillah, ya. Hati-hati ibu-ibu, ya. Taat kepada suami, pahalanya besar, membangga kepada suami, dosanya besar, apalagi mukulin suami, ya. Bukankah pernah saya sampaikan bahwasanya wanita penghuni surga adalah wanita yang mengalah kepada suaminya demi kemaslahatan keluarga, ya. Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah, kata Nabi, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita penghuni surga? Al-wadudul waludul a'ud, wanita yang subur, wanita yang mencintai suaminya. Al-a'ud, yang senantiasa kembali kepada suaminya. Apa maksudnya al-a'ud senantiasa kembali? Allati idza dzulimat, jika sang wanita dizalimi, suaminya yang salah. Qalat hadhihi yadi fi yadik, dia meskipun dia dizalimi, suaminya yang salah, tapi dia mengalah, ya, karena akhirat. Maka dia pegang tangannya, diletakkan di tangan suaminya, dia mengatakan, wahai suamiku, ini tanganku ada di tanganmu. La adzuku ghamdan hatta tarda, aku tidak bisa tidur sampai kau maafkan aku. Sampai kau ridha kepada aku, sampai kau sayang kepada aku. Ini wanita yang luar biasa, memiliki akhlak yang sangat mulia. Suaminya yang salah, tapi dia mencari keridhaan suaminya. Karena dia tahu Allah perintahkan, surga dia tergantung dengan keridhaan suaminya. Ya. Lain halnya kalau suaminya benar-benar maksiat, benar-benar, ya dia nasihati. Tapi maksud saya banyak masalah keluarga, ada masalah
yang salah paham, yang kalau salah seorang di antara mereka berdua mengalah, selesai urusan. Tapi yang jadi masalah tatkala tidak mengalah, satu tidak mengalah, semakin membesar permasalahan tersebut. Itu yang jadi permasalahannya. Ini di antara dosa yang dilakukan oleh wanita kepada suami dan sering dilakukan oleh para wanita. Di antara dosa yang dilakukan oleh seorang wanita terhadap suami berkaitan yang sering dilakukan oleh wanita adalah tidak memenuhi hasrat suami ketika suami ingin menggaulinya, ya, berhubungan intim dengannya. Jadi ini dosa besar kalau dia menolak tanpa alasan. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anathal malaikatu hatta tusbih." Kalau seorang laki mengajak berhubungan istrinya, ya, diajak ke tempat tidurnya, kemudian sang istri menolak tanpa ada alasan syar'i tentunya, fabata ghadban, kemudian suaminya tidur dalam kondisi marah, la'anathal malaikatu hatta tusbih, maka wanita dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Maka saya ingatkan kepada para ibu-ibu, jangan lupa menjalankan di antara tugas utama adalah melayani suami, ya, ketika suami berhasrat untuk berhubungan intim. Kecuali kalau punya alasan syar'i seperti lagi sakit, itu lain cerita. Atau kemudian lagi stres berat, ya, lagi ada masalah besar, dia tidak bisa melayani suaminya, ya itu wajar lah, ya, suami tentunya ngerti. Tapi kalau tidak ada alasan, bahkan kata para ulama, haidnya seorang wanita bukan alasan untuk menolak melayani suaminya. Ya, suaminya bisa menggaulinya, tidak harus pada kemaluannya, ya. Ya, bisa, yang penting dia bisa memuaskan suaminya dengan cara apapun, yang penting halal, enggak ada masalah, ya. Demikian juga saya pernah mendapati kasus, mohon maaf ya, saya waktu hajian tahun berapa, mungkin 10 tahun lalu. Saya ketemu dengan orang kakek, umur 71 tahun. Saya isi pengajian di masjid, salah satu masjid di Mekah, jamaah haji. Itu saya ngisi pengajian tentang masalah zina. Kemudian datang kakek umur 71 tahun atau 72. Ustaz, dia mungkin baru dengar, dia bilang, "Ustaz, mohon maaf Ustaz. Saya yang bertanya, saya berdua sama dia. Kenapa kek? Saya takut saya melakukan zina." "Kakek ngapain?" "Maaf Ustaz, saya melakukan masturbasi, melakukan onani." "Loh, kakek kenapa melakukan demikian?" "Istri saya sudah enggak mau diajak berhubungan. Kalau saya ajak berhubungan, istri umur berapa? 60-an. Katanya sakit lah, apalah, lecet lah, macam-macam lah." Saya bilang, "Kek, mungkin benar istri tidak bisa lagi. Tapi kalau ada, maksudnya bisa misalnya menggunakan pelumas kayak apa kayak, atau misalnya di bagian tempat lain, atau misalnya istri yang melakukan mengeluarkan air mani dari kemaluan kakek, tidak jadi masalah." Ini saya bicara terang-terangan karena ini masalah penting, ya. Maksud saya, jika wanita sudah tua atau wanita sudah menopause atau wanita sedang haid, bukan berarti menghalangi dia untuk melayani suaminya. Kalau dia tidak bisa melakukan hubungan pada kemaluannya, dia bisa, yang penting memuaskan suaminya, bagaimana caranya, ya. Wanita pada pintar kok masalah begini. Maka itu bukan alasan. Ketika dia menolak ajakan suaminya, dia terjerumus dalam dosa besar. Apalagi suaminya marah-marah. Kalau suaminya pemaaf, enggak ada masalah, ya udah, dia maafkan. Ya, tidak jadi dilaknat itu wanita sama malaikat. Tapi kalau suaminya marah-marah, kemudian tidur dalam kondisi gelisah, ya, maka wanita dilaknat sampai pagi. Dalam riwayat yang lain, illa kana alladhi fis sama' sakhitan alaihi, kecuali Allah murka kepadanya. Maka ini jangan dianggap sepele oleh wanita, ya. Ini hadis sudah jelas, haram. Wanita kalau diajak berhubungan kemudian tidak mau, hukumnya haram. Jangan anggap sepele, ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin menjadi penghuni surga, ya, ada tugas, ya, harus dikerjakan. Di antaranya kalau suami ingin dilayani, maka harus melayani. Kalau tidak, dilaknat oleh malaikat. Kemudian di antara kesalahan yang berkaitan dengan suami, misalnya tidak mau punya anak banyak, tidak mau melahirkan. Ya, kita bukan bicara tentang suami yang pengen punya anak 20. Maksudnya wajar lah pengen punya anak 4, 5. Enggak, anak 2 aja. Ya, enggak boleh, ya. Suami punya hak punya ingin anak banyak, enggak boleh. Tadi Rasulullah mengatakan tazawwajal wadudul walud. Menikahi wanita yang al-walud, yang mudah melahirkan, ya. Ya, kalau suami ingin punya anak keturunan, ya, maka jangan istri kemudian mencegah, tidak mau punya anak 2 saja, 3 maksimal, enggak boleh. Enggak boleh. Ya, suami ingin 5, 6, ya.
itu hak suami ya. Hak suami. Jadi jangan juga dia mencegah dirinya kecuali tadi ada masalah kesehatan atau dia harus sesar atau harus itu lain cerita. Kita bicara hukum asal ya. Hukum asal saya capek ngurusin anak ya sampai ada ikhwan saya tanya, "Antum anak berapa?" Cuma 2, Ustaz. Kenapa cuma 2? Habis kalau saya mau punya anak kata istri saya, "Kamu aja yang melahirkan gantian." Masya Allah. Kok begini istrinya ya? Ya kecuali kalau istrinya ada penyakit lain, itu lain cerita. Kita bicara yang normal ya. Namanya wanita begitu, memang punya anak, capek memang, itulah kodrat wanita. Tapi kan pahalanya besar. Menyenangkan hati suaminya, kemudian punya anak yang mudah-mudahan jadi anak berbakti. Ya kalau dia semuanya karena Allah, semua jadi ringan. Ini malah suaminya dibilang, "Saya capek mas, mas aja yang hamil, jangan saya terus." Wah ini gimana caranya? Nanti kalau suaminya bikin nikah lagi, nggak boleh. Ya, terus gimana? Ya. Tapi di antara kesalahan wanita terhadap suami adalah tidak berhias untuk suami. Berhias hanya untuk orang luar. Ya, ini kebiasaan wanita zaman sekarang. Kalau mau keluar rumah, Masya Allah berhias depan cermin setengah jam. Kalau menyambut istri, menyambut suami pulang capek kerja, yang cari uang buat dia. Suaminya cari uang dari pagi sampai sore buat dia, tidak dilayani, tidak disambut dengan senyum. Tidak dilayani, tidak berhias. Sementara kalau dia keluar sama orang, yang orang itu tidak kasih dia apa-apa. Yang orang itu tidak pernah kasih hadiah sama dia. Tapi kemudian dia berhias setengah jam, ketemu dengan laki-laki lain, senyum-senyum, pakai baju yang terindah. Sama suaminya dia tidak seperti itu. Ini salah. Ini namanya kebalik, kebolak-balik seperti ini. Wanita itu harusnya berhias untuk suaminya. Bukan untuk orang lain ya. Tapi demikianlah yang terjadi di masyarakat. Sebagian wanita hanya tahu berhias kalau mau keluar rumah. Kalau dalam rumah mana boro-boro berhias ya. Mau baju sembarangan, mau bau ketek apa enggak peduli ya. Ya, suaminya datang tidak disambut dengan senyuman, tidak disambut ya, begitulah. Sebagian wanita seperti itu ya. Ibu-ibu saya rasa tidak demikian. Ibu-ibu Masya Allah wanita soleha. Baik ya, tapi hati-hati berhias untuk suami. Ini kesalahan kelihatannya sepele. Tapi ini enggak boleh seperti ini. Wanita dituntut untuk bisa melayani suami, untuk mencari keridhaan suaminya. Bagaimana dia berhias untuk orang lain, untuk suaminya tidak? Ya. Ini gimana cara berpikirnya? Yang cari duit buat kamu siapa? Orang lain yang carikan duit buat kamu. Ya. Yang suami siapa? Orang lain apa suami yang suamimu? Ya. Kemudian berhias untuk suami orang lain. Ya gimana sih? Kemudian di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian wanita adalah menyebarkan rahasia di antara suami istri. Masalah pribadi, masalah rumah tangga, cerita ke sana kemari, cerita kepada kerabat. Kita bukannya tidak boleh curhat, boleh. Tapi dengan syarat kalau mau curhat harus memilih orang yang benar-benar bisa memberikan solusi, bukan hanya sekedar kita curhat. Kita curhat di medsos, curhat di WhatsApp, ketemu orang kita laporkan keburukan suami kita, ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menutup aib pasangan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Sungguhnya para istri adalah baju bagi kalian dan kalian adalah baju bagi para istri. Di antara fungsi baju adalah menutup aurat. Bukan untuk dibuka sehingga aurat kelihatan. Maka saya ingatkan kepada ibu-ibu, hati-hati dalam bergaul. Suami kita tidak sempurna. Kalau ada masalah, usahakan jangan keluar. Jangan sampai masalah tersebut keluar didengar oleh orang lain. Jangankan kepada orang umum, sampai kepada mertua, sampai kepada ipar kita, sampai kakak ibu kita, ibu adik kita, jangan. Kalau kita mau curhat, pilih orang yang siapa yang berhak untuk kita curhatin dalam rangka untuk mencari solusi. Bukan hanya sekedar mencurahkan isi hati kita. Yang penting saya lepaskan lega. Ya. Jangan sembarang orang kita lepaskan. Lepaskan sebagian orang perempuan mulutnya ember, cerita semua sana sini. Harkat martabat suami kita jadi hina sehina-hinanya. Karena kita bongkar keburukan suami kita. Sebenarnya itu yang penting dia curhat. Curhat lebih parah lagi, kejadian kasus curhatnya di Facebook. Waduh, habis dah. Sampai terjadi perceraian. Saya pernah menghadapi kasus seperti itu. Wanita udah enggak kuat, dia curhat di Facebook. Wah, selesai. Gimana suaminya enggak sakit hati? Aib dia dibongkar di Facebook. Maka di antara kesalahan para wanita ya adalah
membongkar aib suami, aib suami. Jangan dilakukan baik terhadap kerabat, jangan cerita ya. Kalau mau cerita tadi boleh dalam rangka mencari solusi, Tapi di antara kesalahan juga yang berkaitan dengan suami, ini banyak ya. Jadi ibu harus banyak-banyak minta maaf sama suami. Di antaranya berpuasa sunnah tanpa izin suami. Nabi SAW bersabda, la yahillu limra'atin antasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idhnih. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sunnah sementara suaminya di rumah, tidak sedang safar, kecuali dengan izin suaminya. Kenapa tidak boleh berpuasa kecuali dengan izin suaminya? Karena di antara tugas istri adalah melayani suami. Siapa tahu suaminya ingin berhubungan intim di siang hari. Tahu-tahu suaminya lagi rindu, lagi puasa mas. Oh, enggak boleh. Enggak minta izin. Hukumnya haram. Kalau puasa sunnah minta izin. Kalau dia sudah minta izin, suaminya ingin berhubungan siang hari, mas tadi saya sudah minta izin. Dia punya hak untuk menolak. Tadi saya sudah minta izin mas. Mas izinkan. Ya tapi lah, kalau ternyata dia bukan nggak ada masalah. Cuma maksudnya kalau dia sudah minta izin kemudian dia puasa boleh. Ini dalil bahwasanya jangankan untuk hal-hal biasa, bahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk puasa saja harus minta izin kepada suami. Kenapa? Karena puasa ini mempengaruhi pelayanan terhadap suami. Suami bisa saja ingin berhubungan di pagi hari, bisa saja berhubungan siang hari, bisa jadi berhubungan sore hari. Anti puasa nggak boleh. Kalau puasa minta izin. Kalau puasa tanpa izin, kemudian suami berhubungan dia menolak karena alasan dia puasa, dia berdosa. Rasulullah melarang, la yahil, tidak halal. Haram dia. Dia berpuasa tanpa izin saja suaminya. Kecuali suaminya sedang bersafar, enggak ada masalah, saya kan puasa. Suami tidak bersafar. Namanya hasrat lelaki bisa muncul kapan saja. Ya, bisa saja suaminya pulang dari kantor baru ketemu cewek di kantor cantik, dia pulang ingin ketemu istrinya rindu, tahu-tahu istrinya puasa mas. Waduh, dia harus nunggu 4 jam lagi mas sabar. Waduh, enggak boleh. Loh, kamu tadi enggak minta izin berpuasa. Haram. Nabi yang bilang haram, bukan saya. Nabi bilang la yahil, halal, haram. Tidak halal. Perhatikan bagaimana agungnya hak suami, ibu-ibu. Ibu harus cerdas kalau masuk surga, cari keridhaan suami. Ujian Ustaz, ya memang ujian seperti itu. Ya. Sampai mau puasa saja harus minta izin sama suami. Ini antara kesalahan wanita berkaitan dengan suami yang terkadang disepelekan. Di antara kesalahan wanita kepada suami, mengizinkan orang masuk ke rumahnya tanpa izin. Mengizinkan masuk ke rumahnya tanpa izin. Itu rumah suami, bukan rumah dia. Kata Nabi SAW, la yahilul mar'atin an tasuma wa zawjuha syahid illa bi'idhnih. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya tidak sedang safar kecuali dengan izin suaminya. Wa au ta'dzana fi baiti illa bi'idhnih. Atau dia memasukkan orang di rumahnya, terima tamu, enggak boleh. Para ulama yang mengatakan kecuali bapak dan ibunya. Selain itu harus minta izin suami. Punya adab istri sama suami, jangan mentang-mentang. Bahkan kakaknya mau main ke rumahnya minta izin sama suami. Ini rumah bukan bukan rumah dia. Ini rumah suami yang kerja cari nafkah. Kakak saja mau masuk, kakak kita ini kakak seorang wanita. Saya main ke rumah, minta izin. Mas, ini kakak mau ke rumah. Oh, enggak apa-apa. Kecuali kalau suaminya sudah kasih izin terbuka. Kakak mau main ke rumah kapan saja enggak usah minta izin, santai aja. Berarti sudah kasih izin. Ya. Kecuali bapak ibunya datang ya kasih tahu pemberitahuan, Mas, ini bapak ibu ada di rumah. Kasih tahu pemberitahuan. Ya, pemberitahuan. Ya. Jadi maksud saya rumah suami tidak boleh seorang masukkan kerabatnya seenaknya ya. Ya, sebagian ulama bahkan kencang, bapak ibunya pun dia harus minta izin. Ini rumah suami. Ya, rumah suami. Dan sungguh indah ketika seorang istri minta izin kepada suaminya merasa dihormati. Suami itu ingin apa? Ingin dihormati, merasa dihargai oleh istrinya. Ya. Dulu ada kawan kenal lama ya. Dia merasa menderita sama istrinya. Tanya, kenapa kamu merasa menderita? Aduh, saya ini kayak kucing depan istri saya. Bukan kayak macan, kayak apa? Kayak kucing. Dia nggak dihargai sama istrinya. Istri yang solehah itu membuat rasanya suaminya dihormati. Suami merasa dia sebagai amir, ya, qawwamah. Dia punya sebagai pemimpin di rumah, itu berarti istri yang benar. Tapi kalau istri suaminya seperti orang kucing di depan istrinya, tidak berkutik, tidak punya jiwa qawwamah, kepemimpinan sama sekali, ya ini pasti entah salah suaminya, entah istrinya yang kurang ajar. Entah suaminya yang enggak beres, enggak kuat, syakhsiyahnya, ya, kepribadiannya enggak kuat, atau istrinya yang terlalu kurang ajar, ya. Jadi tidak boleh seorang wanita mengizinkan seorang pun main ke rumahnya
mau temannya, mau kakaknya, mau adeknya, ya kecuali dengan izin suaminya, rumah suami. Kemudian di antara kesalahan istri kepada suami, keluar rumah dalam waktu yang lama tidak minta izin, nggak boleh. Kenapa suami di antara hikmah kenapa para fuqaha mengatakan kenapa suami yang mencari nafkah buat istri? Karena di antara hak suami adalah istri tetap di rumah, nggak boleh keluyuran, nggak boleh keluar. Kapan suaminya datang, istri harus siap. Makanya yang cari nafkah suami. Istri di rumah nggak usah cari nafkah, yang cari nafkah suami. Ketika suami yang cari nafkah, di antara hak dia, istrinya harus standby selalu di rumah. Ketika dia pulang, istrinya tidak standby di rumah, berarti istrinya nggak beres. Maka saya katakan kepada para wanita, kalau ingin keluar rumah minta izin. Ya kalau mungkin ke tetangga sebentar, ke kios nggak usah minta izin. Tapi kalau dalam waktu yang lama ternyata butuh keluar 1 jam, 2 jam, bahkan kalau mau pengajian harus minta izin. Bahkan kalau mau pengajian harus minta izin kepada suami. Jangan asal nyelonong, kemudian suami pulang ke rumah ternyata dia tidak mendapati suaminya tidak mendapati istrinya di rumah, dan ini adalah dosa, tidak diperbolehkan. Kemudian di antara kesalahan yang tersebar bahkan hampir mayoritas para wanita kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memerangi syariat poligami. Memerangi syariat poligami. Menentang seakan-akan ini syariat datang dari iblis bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ukhti, kalau anti belum bisa terima poligami, tidak perlu anti menyerang syariat poligami. Kalau ada wanita di poligami sama suaminya, sudah anti berusaha untuk menyabarkan, bukan malah memprovokasi agar rusak rumah tangga tersebut. Ya, karena sebagian wanita seperti itu, jahat ya. Tidak suka ada rumah tangga poligami yang jalan dengan baik. Ya. Maka kemudian datang sana jadi provokasi. Namimah, mengadu domba, memisahkan suami dengan istrinya. Ada lagi contoh, ada seorang wanita sudah rela suaminya poligami, istri kedua. Teman-temannya datang, iblis, setan-setan perempuan datang kepada dia. Kamu kenapa? Kok dipoligami? Kamu ada salah apa? Kamu nggak bisa servis suamimu ya? Kamu ini ya, kamu direndahkan seakan-akan wanita kalau dipoligami adalah wanita yang hina dan rendah. Nah, namanya wanita ini terprovokasi. Dia marah, akhirnya minta cerai, akhirnya cerai. Dosa ini siapa? Ini setan-setan perempuan ini yang berdosa. Yang anti poligami. Di antara dosa yang sering dilakukan oleh para wanita. Memprovokasi sehingga tidak terjadi poligami. Ya, banyak wanita-wanita yang janda-janda yang butuh perhatian. Banyak gadis-gadis tua, ya, perawan tua kalau bahasa kita ya. Ya kalau suami anti tidak poligami, ya sudah. Bukan berarti kemudian anti memusuhi segala poligami. Kalau anti tidak bisa menerima poligami, wajar wanita siapa yang rela menerima poligami? Ada, tapi jarang. Kalaupun dia jalin, dia akan merasa berat. Tapi maksud saya, jangan anti menjadi wanita yang melakukan syariat poligami seakan-akan adalah hukum dari iblis. Benar-benar membenci luar biasa. Ini enggak boleh seperti ini. Itu syariat mulia Allah turunkan dari langit. Dalam Al-Quran. Ya, sebagaimana yang saya pernah jelaskan dalam buku saya, Mukjizat Poligami. Artinya, kalau anti tidak bisa terima, bukan berarti kemudian anti memusuhi syariat tersebut. Tidak boleh. Ya. Lagi bikin grup anti poligami, grup anti syariat. Ustaz, tapi kalau orang poligami itu orangnya praktik, tapi anti jangan menolak syariat poligami. Saya belum bisa, anti nggak bisa melakukan, nggak ada masalah. Tapi jangan anti perangi syariat poligami. Ikut dalam program syaitan. Ya. Anti terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Mungkin sudah ya. Belum, masih ada lagi, ya. Di antara kesalahan wanita terhadap suaminya adalah menceritakan wanita lain kepada suaminya. Ini juga kesalahan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tubashirul mar'atu fatasifuha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha." Janganlah seorang wanita bertemu dengan wanita lain, kemudian dia ceritakan sifat fisik wanita tersebut kepada suaminya, seakan-akan suaminya melihat. Perhatikan. Misalnya seorang wanita ketemu dengan kawannya, udah lama gak ketemu, terus dia pulang sama suaminya, bilang, "Mas, Masya Allah temanku tuh cantik, Mas. Badannya semampai, Masya Allah hidungnya begini, kulitnya putih." Suaminya menghayal wanita. Lihat istrinya kok hitam pendek, dia akhirnya bisa diceraikan. Yang salah siapa? Yang salah istrinya. Enggak boleh. Yang larang Nabi SAW. Enggak boleh seorang wanita lihat wanita cantik, kemudian dia ceritakan sifat wanita tersebut kepada suaminya. Enggak boleh.
Perhatikan ibu-ibu, ini cuma sekedar mensifatkan saja. Tidak boleh. Apalagi kelihatan fotonya, Mas, lihat ini teman saya, Mas. Yang mana, yang mana? Masya Allah. Lebih nggak boleh lagi. Kita ceritain aja nggak boleh, apalagi nunjukkan fotonya kepada suami. Nggak boleh. Mas, kenalin dong, ini teman saya, Mas. Senyum-senyum, suami langsung tertarik. Masya Allah, temanmu cantik banget ya. Dia nggak ungkapin dalam hati, tapi diungkapin tapi dalam hati dia mulai tertarik. Yang salah siapa? Cara anti yang salah. Melanggar syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, seorang wanita kalau bertemu dengan wanita cantik tidak boleh ceritakan sifat wanita tersebut kepada suaminya. Kalau cerita saja nggak boleh, apalagi menampakkannya. Oleh karenanya di antara dalil ini para ulama mengatakan tidak boleh kemudian suami istri menonton film, ya jangankan film buka-bukaan, ya, film sinetron aja bareng-bareng nonton, terus ada cewek cantik, film bagus Mas. Dia ngajak suaminya nonton cewek cantik. Nggak boleh. Mas, ada dangdutan Mas, cewek joget-joget situ gimana? Kamu aja cerita nggak boleh, apalagi ngajak istri, ya suami ngelihat, nggak boleh. Ceritain sama suami tentang sifat fisik wanita nggak boleh. Apalagi ngajak istri nonton. Makanya kalau ada acara walimah, nanggap penyanyi dangdut joget-joget, jangan ajak suami ke situ, haram hukumnya. Sudah nggak usah ikut walimah. Kasihan suami suruh ngiler lihat perempuan lain. Ya. Sebenarnya dibandingkan dengan istrinya tidak ada apa-apanya misalnya. Haram hukumnya, ibu-ibu yang dirahmati. Jadikanlah biar suami anti sudah puas dengan melihat anti gimana caranya, bukan malah melihat wanita yang lain. Baik, sekarang kita bicara mungkin dosa-dosa lain yang tidak berkaitan dengan suami. Dosa yang sering dilakukan oleh orang ya. Jadi kebanyakannya mungkin kita sebut tadi 70% semua tentang dosa terhadap suami. Makanya saya bilang ibu-ibu banyak bersyukur pada suami, banyak minta maaf sama suami. Pulang habis pengajian minta maaf sama suami ya. Kecuali ibu wanita Masya Allah tidak melakukan semuanya, wanita soleha. Tapi mungkin langka ya. Baik, berikutnya kesalahan-kesalahan umum. Di antaranya misalnya berkaitan dengan minyak wangi ya. Kata Nabi SAW, ayu mamra'atin ista'tarat thumma kharajat famarat ala qaumin liyajidu min harihaha fahiya zaniyah. Seorang wanita mana saja yang pakai parfum, kemudian dia keluar melewati suatu kaum agar dicium wanginya, maka dia wanita pezina. Artinya ini perbuatan sangat buruk, bisa mengantarkan kepada perzinahan. Seorang wanita kalau dia pakai parfum, dia hanya boleh pakai parfum kalau tidak melewati laki-laki. Kalau tidak melewati laki-laki. Ya. Misalnya apa? Misalnya dia pakai parfum, naik mobil sendiri, kemudian menuju ke rumah orang tuanya, atau yang penting dia tidak melewati laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Nah, misalnya dia pakai parfum, kemudian main ke rumah teman perempuannya, nggak ada masalah. Sama mereka nggak ada masalah. Atau misalnya walimah, tapi walimah tersebut khusus wanita, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau dia pakai parfum, kemudian dilewati barisan laki-laki, kumpulan laki-laki, masuk lift, Masya Allah betapa sering. Kita di lift, kemudian perempuan masuk, harumnya keluar, Masya Allah. Ya laki-laki bisa tergerak apa yang tergerak ya. Ya. Bercampur antara aroma dan pandangan, lengkaplah. Lengkaplah syahwat laki-laki, kemudian berkobar. Ya. Rasulullah larang, tidak boleh. Ya. Rasulullah larang ya. Ustaz saja sih, banyak orang biasa-biasa aja. Iya biasa-biasa karena sudah mati rasanya. Sudah terlalu sering begitu sehingga tidak ada rasanya. Saya pernah ketemu dengan orang, dia dulu suka gambar perempuan telanjang. Dia cerita, gambar perempuan telanjang depan dia gambar. Dia bilang dulu perasaan saya mati Ustaz. Karena terlalu sering begitu. Ya, kita kan nggak pingin seperti itu. Kita jaga diri ya. Jaga diri ya. Maka di antara hal yang bisa menimbulkan gejolak syahwat adalah parfum. Apalagi parfum perempuan. Apalagi perempuannya terus depan mata, kemudian pakai baju yang seperti itu ya. Maka tidak boleh seorang wanita pakai parfum keluar rumah kalau ternyata dia melewati kaum lelaki. Rasulullah larang dengan larangan yang keras. Kata Rasulullah SAW, wanita mana saja pakai parfum keluar dari suatu kaum, dia jidu min hariha, agar mereka mencium bau wanginya, fahiya zaniyah, maka dia wanita yang pezina. Waliyadzubillah. Karena wanita tidak boleh ke masjid kemudian pakai parfum, karena masjid laki-laki perempuan di situ. Ya, aromanya pergi ke laki-laki tidak diperbolehkan. Ya. Tapi tadi kalau ternyata cuma bertemu sama wanita atau pergi ke rumah ibunya, ke rumah
kakak adiknya yang mahramnya tidak jadi masalah. Karena ilahnya jelas, ilahnya adalah bisa menimbulkan syahwat bagi lelaki yang bukan mahramnya. Kalau pakai parfum sama suaminya, mandi parfum nggak ada masalah ya. Mandi parfum, justru dia harusnya pakai parfum depan suaminya, bukan di depan lelaki yang lain. Tapi di antara kesalahan juga yang tersebar di kalangan wanita, ya, adalah berbicara dengan lelaki lain dengan suara yang mendayu-dayu. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala takhdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Ya, janganlah kalian mendayu-dayukan suara kalian berbicara dengan laki-laki lain ya yang bukan mahramnya, fayatma'a alladhi fi qalbihi marad, sehingga orang yang hatinya penyakit ada kecenderungan. Artinya syahwatnya bisa saja berkobar. Wa qulna qawlan ma'rufa, tapi ucapkanlah kata-kata yang wajar. Maka aneh terkadang ada sebagian wanita teleponan sama laki-laki lain bukan suaminya. Lama ketawa ketiwi lama. 15 menit, setengah jam. Ya ini ngapain? Nanti ngapain telepon sama laki-laki lain sampai setengah jam, seperempat jam? Pasti ada kelezatan. Kalau nggak ada kelezatan ngapain lama-lama? Capek taruh HP di sini, panas telinga. Kok bisa lama setengah jam? Ada nikmat ya? Ada lah jelas. Kalau nggak nikmat kenapa bisa lama, bisa bertahan? Saya pernah ketemu seorang, cerita aja lucu. Telepon sama salah seorang wanita. Saya lihat dari ini kok telepon lama sekali. Telepon lama, ketawa waktu kesana kesini. Setengah jam mungkin telepon. Setelah itu saya bilang, kamu kenapa? Ini tadi Ustaz, panitia pengajian gini. Kamu nggak tahu itu istrinya orang? Iya kak Ustaz, kaget dia. Ya gitu, gimana? Kamu nggak menghargai, seandainya kamu jadi suaminya seperti apa kira-kira? Kalau kamu jadi suami perempuan tersebut, ternyata istrimu ngobrol sama laki-laki, tahu ke TV, casingnya lagi urusan pengajian. Ya. Apa sampai setengah jam ngapain? Hati-hati ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian wanita tidak betah ngobrol sama suaminya, tapi sama laki-laki lain, masya Allah, ketawa ke TV setengah jam, haram hukumnya. Ya. Oh, saya tidak ada maksud apa-apa, Ustaz. Iya, kamu tidak maksud, tapi bisa laki-laki itu bisa tertarik sama kamu. Kalau kamu tidak tertarik, dia yang tertarik. Allah mengatakan, makanya Allah tutup jalan segala yang menuju ke arah sana. Fala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbi marad. Jangan kau dayu-dayukan suaramu sehingga nanti yang punya penyakit condong kepadamu. Wa qulna qawlan ma'rufa. Bicara yang wajar, enggak ada masalah. Bicara yang wajar tidak ada masalah. Ya, makanya semuanya ada batasannya. Ya. Sama saya bilang sama wanita, sama ustaz juga enggak boleh seperti itu. Kemudian tahu ke TV, kemudian mendayu-dayukan suara, haram hukumnya. Ya. Ustaz juga punya istri. Ustaz juga laki-laki bisa terpengaruh. Ya, mentang-mentang nyaman selalu telepon sama ustaz sampai setengah jam, ngobrol apa ya? Hati-hati ya. Di antara kesalahan bukan juga kalau kita bilang tidak boleh mendayu, kemudian ya enggak angkat suara, enggak, wanita yang wajar aja. Makanya Allah tidak mengatakan, Allah hanya mengatakan wa qulna qawlan ma'rufa, tapi ucapkanlah kata-kata yang wajar. Bicara sama orang yang wajar saja. Kemudian di antara kesalahan wanita ya, di antaranya berkholwat dengan lelaki yang bukan mahramnya. Kholwat laki dan perempuan ya. Berdua-duaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna ar-rajulu bimratin illa kana syaitanu tsalitsahuma. Tidaklah seorang laki berdua dengan wanita kecuali setan yang ketiga. Dan kholwat ini banyak, bisa jadi kholwat dengan supirnya, enggak boleh. Enggak boleh seorang wanita berkholwat dengan apa? Supirnya ya. Kalau darurat lain cerita, darurat terus buka jendela, jangan sampai dalam riben ya, tertutup mobil dengan tertutup, ini enggak boleh ya. Saya tidak tertarik, saya tidak tertarik, tapi hukumnya enggak boleh. Enggak boleh. Kecuali kalau kita bilang darurat lain cerita ya. Itu pun kalau darurat harus diantar oleh supir karena suami lagi di mana ya, buka jendela sehingga tidak seperti suatu kondisi yang tertutup. Ya, sebaiknya dijauhi ya. Kemudian yang kedua misalnya berkholwat dengan teman suami ya. Ada suaminya kemudian temannya datang ke rumah, kemudian suaminya lagi masuk kamar, maka istri tidak boleh berdua-duaan meskipun dengan teman suami. Tidak boleh, hukumnya haram karena hukumnya kholwat. Suaminya lagi pergi sebentar, tidak boleh. Kalau suaminya lagi pergi, dia masuk kamar, tidak boleh berdua-duaan. Hukumnya haram kholwat. Di antara berkholwat dengan iparnya,
berkhalwat dengan adik suaminya, berkhalwat dengan kakak suaminya juga hukumnya haram. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan alhamu maut, saudara suami itu adalah kebinasaan. Karena betapa banyak orang menganggap itu remeh, ya. Ternyata namanya cinta bisa saja muncul, setan menghiasi. Ya, bisa jadi seorang wanita jatuh cinta sama kakak suaminya atau cinta kepada adik suaminya atau sebaliknya. Bisa jadi kakak suaminya atau adik suaminya jatuh cinta kepada dia, dan betapa sering terjadi perzinahan antara seorang dengan iparnya. Itu berkhalwat. Atau sebenarnya biarkan seorang wanita membiarkan suaminya berkhalwat dengan adik perempuannya. Enggak boleh. Seorang wanita membiarkan suaminya berkhalwat dengan adik perempuannya, berkhalwat dengan kakak perempuannya, enggak boleh. Enggak boleh. Di antaranya seorang wanita membiarkan suaminya berkhalwat dengan pembantu perempuannya, enggak boleh. Enggak boleh. Kalau dia lagi pergi sudah bilang sama pembantu jangan masuk ke kamar suami, jangan ini, jangan jangan ini, enggak boleh. Hukumnya haram. Ya, hukumnya haram ya. Kalau enggak ya pembantunya dibawa ya. Kalau enggak dikunci, jangan masuk ke areal suamiku. Ya. Meskipun kita yakin suami kita imannya kuat, tapi hukumnya haram, enggak boleh. Mungkin suaminya iman kuat tapi suatu saat setan pandai menggoda ya. Ya betapa banyak kasus terjadi perzinahan laki-laki dengan pembantu. Saya dapat kasus seperti itu. Suami zina dengan pembantunya. Ya namanya setan datang. Mungkin istrinya 10 kali lebih cantik daripada pembantunya. Tetapi namanya setan, menghiasi. Dan apa yang dilihat, dibayangkan, tertarik berzina. Ini terjadi. Jadi jangan pernah menggampangkan masalah ini ya. Di antara khalwat berdua-duaan yang diharamkan ya. Yang diharamkan. Kemudian di antara kesalahan wanita yang banyak dilakukan ikhtilat, campur laki-laki perempuan tanpa pada keperluan yang mendesak ya, campur. Seperti di kantor-kantor ini kesalahan yang banyak terjadi. Ya Ustaz, kita kalau nggak kerja gimana Ustaz? Saya harus kerja. Ya sudah, kalau kamu pun harus kerja, terjadi ikhtilat, kamu tahan diri. Jangan kemudian kamu sudah kerja, ikhtilat laki-laki perempuan langsung ngobrol sana, ngobrol sini, ketawa ke TV, nggak boleh. Kamu punya suami. Ya, kamu punya suami. Ya. Itu laki-laki juga punya istri. Kamu mau nggak kalau kamu digituin, suamimu digituin sama perempuan lain? Kan kamu nggak mau. Ini ikhtilat menggampangkan. Ya. Kita tahu sekarang namanya kantor-kantor semua ikhtilat. Ya, lihat bagaimana adabnya dua wanita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Qasas ketika Nabi Musa datang ke negeri Madian, wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan. Ketika mereka mau mengambil air, ternyata ada dua perempuan, mereka di ujung tidak mau mengambil air, campur dengan laki-laki. Nabi Musa bertanya, kasihan kenapa enggak ambil air? Ma khatbukuma? Apa ada pegerangan kalian kenapa di sini? Qala la nasqi hatta yusdirar ri'a. Wa abuna syekhun kabir. Kami enggak bisa ngambil air sampai bawa pergi dulu. Bayangkan, dia tidak mau ikhtilat. Mereka pergi dulu baru kami ambil air. Fasaqalahuma, maka Musa mengambil air buat mereka berdua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihafatit tariq. Wahai para wanita, kalian di pinggir, jangan tengah-tengah, kalian pinggir, jauhi laki-laki. Jangan jauhi laki-laki. Bukan semakin pede campur laki-laki kanan kiri, enggak. Minggir. Laki-laki perempuan harus punya malu dong, malu. Sekarang masalahnya bukan wanita yang malu, laki-laki yang malu. Perempuan langsung nyolong sana, nyolong sini, ngomong sana, ketawa ke sini, tegur sana, gini-gini. Gimana kabarnya dia? Ada perempuan kadang-kadang ya Allah, saking mungkin ramahnya ya, tapi jangan begitulah. Wanita harus punya rasa malu. Semakin dia punya rasa malu, semakin dihargai. Semakin tidak punya malu, semakin disantap oleh para serigala ya. Oleh karenanya waspada ya. Ikhtilat ini berbahaya. Dahulu kalau di zaman Nabi SAW salat, maka wanita disuruh keluar dulu dari masjid. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan wa syarru sufufin nisa awwaluha. Seburuk-buruk safnya wanita yang paling depan. Kenapa yang paling dekat dengan laki-laki? Dulu tidak ada tabir antara saf laki-laki dan perempuan. Ya. Wa khairuha akhiruha. Dan sebaik-baik saf wanita yang paling belakang, semakin jauh dari lelaki. Semakin seorang wanita bisa tidak interaksi dengan laki-laki itu semakin baik. Semakin baik, kalaupun harus interaksi ada batasannya. Ya. Saya bicara ini secara umum ya. Saya bicara kepada kawan-kawan akhwat-akhwat secara umum, akhwat pengajian semuanya ya. Ingat, kita punya aturan ya. Punya aturan ya. Kalau bisa tidak ikhtilat itu yang terbaik. Kalau ada harus ikhtilat maka ada batasannya.
Tapi di antara kesalahan juga eh, misalnya wanita yang memperpanjang kukunya dalam rangka berhias, ya. Kukunya dipanjangin. Ini menjadi fitrah. Fitrah harusnya kuku dipotong. Tapi dia panjangkan, setelah itu dikasih warna, dipotong lurus begini. Mungkin buat pandai mencakar kali ya. Potong lurus, kasih spidol. Ya. Ini nggak boleh. Ini menyelisih apa? Fitrah. Laki-laki wanita kukunya dipotong, jangan dibiarkan. Apalagi ternyata meniru gaya-gaya wanita-wanita bule, ya, berhias dengan cara seperti itu. Jangan lakukan seperti itu, tidak boleh. Baik, demikian saja ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Semoga ibu-ibu semuanya bisa dijaga oleh Allah dan dijauhkan dari berbagai macam dosa. Dan kalau kita berdosa segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua dimaafkan oleh Allah dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.